saya Lisan Cerminati Zebua, saya dari MB11. Saya Berkati Dia, saya dari kelas MB11 yang mengunjungi wisata Pusaka Nias juga. Nama saya Dian Permata Sari Zebua dari kelas MB11. Baik, saya yang terakhir, perkenalkan nama saya Urman Syarif Ratu dari kelas MB11. Oke. Baik, sekarang kami sudah masuk di dalam Museum Pusaka Nias. Tepatnya sekarang kami ada di tempat hewan yang ada di dalam Museum Pusaka Nias. Baik, mari kita lihat bersama. Let's go. Oke. Oke, salah satu jenis hewan yang ada di sini yaitu ulat piton atau bahasa daerahnya sawa. Merupakan sumbangan dari Bapak Yunus Hulu dari Sivalaite Kota Newston. Indonesia kura-kura juga merupakan sumbangan dari Suster Paris Unistoli sebanyak 2 ekor. Ya, ini dia di dalam. Masih kecil ya ukurannya. Ayo, masih banyak lagi selanjutnya. Ini juga boroinda atau boroinda, bahasa Indonesianya iguana ya. Ini juga merupakan sumbangan dari Bapak Beni Anwar Tanjung Kota Newston. Ini goro ya. Ini ada lagi. Nama. Ya begitu. Saya ini mulut juga. Kalong besar. Ini juga bagi dari kalongan besar ya. Dari Susuman Agustinus dulu dari Hiligaboni Kecamatan Alasan yang sekarang. Oke. Terus kalau ini adalah foto adalah elak dan video sumbangan dari yang bernama Setrate Kecamatan itu Kabupaten Nias. Ini juga ikan lele ya guys. Nah kalau ini spesies hewan yang namanya itu belu atau binturong. Oh itu rusa guys. Wow. Nah ini kembaran sedian ya. Di jalan yang namanya babi hutan. Babi hutan atau alias namanya zeka. Betul. Yang biasanya dikonsumsi oleh orang-orang Kristen. Bezeka, bukan besek ya. Zeka. Ada Nah ini ada apa ya? kancil. Rusa. Rusa. Kalau kecil, ini rusa. Rusa. Nah ini juga guys adalah monyet kembaran Sidian ya. Nah lihat Mirip ya. ini monyetnya. Nah itu tadi Kifagoi wa. Nah, Waya. Oke, ini sekarang kita udah ada di tempat buaya ya. Buaya merupakan sumbangan dari masyarakat desa Ononomolo atau Kades Sisi Zebua dari Sulawesi Selatan. Lumayan besar ya, lumayan besar. Ini hanya salah satunya, masih banyak yang lainnya. Lewat kita lihat dulu. Pak.
burung magi aodane atau turasia sumbangan dari Tasya Mandela Kecamatan Sombor Gunung Kidul Kabupaten Cirebon. Oke. Sombor. Itulah gunakan. Ini sudah mendekat. Guys, ini Nah, di sini guys ada salah satu binatang. sangat imut. Ada ayam, sangat lucu sekali guys. Sama merpati ya? Iya itu merpati. Ada merpatinya juga. Besok-besok hilang itu kuburan. Saya kurang tahu sih. Ini namanya ini yang sering berterbangan. Yang sering diburu orang-orang. Nah ini adalah hewan yang berbulu. Ya walau ini adalah burung ya bentuk burung. Nah namanya itu kune atau kune gading sumbangan dari Ama Angel Draha Desa Saibe Kecamatan Gide Kabupaten Nias. Yang sering diburu oleh manusia. Oke, oh ya aja kita ya lanjut. Yang baru masyarakat. Baik, terima kasih dulu yang pertama, selamat datang di kami ya. Jadi ini adik-adik saya dari Gusti, sungguh bangga dengan kalian. Kalian bisa datang di sini ingin tahu tentang museum ini, karena museum ini adalah satu-satunya yang ada di Pulau Nias. Nah, seharusnya itu anak-anak muda itu juga diharapkan datang di sini atau di mana saja atau bertanya tentang budaya Nias itu. Kan pada intinya itu tentang budaya Nias. Tentu dalam hal itu yang meneruskan budaya kita itu bukan orang luar. Kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Jangan nanti kita bicara budaya orang lain sementara budaya kita sendiri kita tidak paham, kita tidak mengerti. Baik Pak, ada lagi pertanyaan kami. Siapakah pemilik asli dari museum Pusaka? Nias ini namanya dulu Museum Pusaka Nias, bukan Museum Nias Selatan, bukan Museum Nias Barat, tapi Museum Nias, Museum Pusaka Nias. Artinya museum ini untuk semua masyarakat Nias dan siapapun yang datang di sini milik bersama. Nah, di Bali itu kenapa ada museum ini? Apa latar belakang? Kenapa museum ini bisa berdiri? Nah, salah seorang misionaris pada tahun 1971, beliau seorang pastor, namanya Pastor Yohanes Maria Hammer. Mungkin kalau sudah pernah mendengarkan itu, beliau itulah yang mendirikan Museum Pusaka Nias, dan sampai saat ini beliau sebagai ketua Yayasan Pusaka Nias. Itu dia. Nah, kan Bapak bilang tadi yang pertama kali yang punya yayasan ini Bapak Yohanes. Apa tujuannya? Kan yang kita tahu dulu dia orang Jerman kan? Betul. Orang Jerman. Nah, apa tujuannya sehingga ada minatnya buat membentuk suatu wisata yang ada di Nias ini? Oke, bagus sekali itu ya. Oke. Jadi salah satu tujuan sesuai dengan ada di Gereja Katolik itu Konsili Vatikan II mengatakan di situ bahwa budaya di setiap daerah harus dilestarikan. Nah, berdasarkan Konsili Vatikan itu, maka beliau ketika sampai di Nias ini, dia melihat budaya Nias semakin lama semakin hilang, semakin punah. Jadi ketika beliau jalan-jalan karena seorang pastor ke stasiun, dia lihat banyak sekali orang kita menawarkan, menjual kepada beliau
Kenapa muncul pikiran seperti itu dari orang Nias? Karena mereka anggap karena dia seorang bule turis, mungkin mereka lihat oh itu turis karena bule kan, bukan orang lokal, bukan orang Nias. Mereka anggapan orang kita itu orang itu udah besar sekali, padahal tidak. Nah, dari itu dia tanya alasan kenapa kalian menjual itu. Alasan orang kita menurut cerita dari beliau mengatakan bahwa mereka menjual itu untuk bantuan anak mereka. Contohnya ada yang sekolah mereka bantu, atau pada saat itu soal taraf ekonomi itu tentu butuh sesuatu. Jadi mau tidak mau mereka harus menjual barang-barang yang mereka punya karena mereka melihat itu laku seandainya dijual kepada orang bule, karena pada saat itu turis kan datang di sini dan mereka beli itu. Nah, jadi beliau tidak mau beli itu, tetapi dia memberikan imbalan jasa. Dasarnya itu adalah sebagai bantuan sosial karena melihat kondisi tadi, keadaan itu, maka tergeraklah hatinya untuk membantu orang-orang kita. Jadi dia bayar imbalan jasa lah, katakan begitu, dengan orang kita, lalu benda itu dia ambil. Setelah lama terkumpul banyak, Telat kabar lama. barulah muncul pendirian Museum Pusaka Nias itu. Itulah pada tahun 191 itu museum mulai direncanakan dan diresmikan pada tanggal 10 November 1995. Ya. Ada lagi Pak. Berapa kira-kira keuntungan yang orang Bapak dapat dari terbentuknya wisata museum? Oke. Ini dari sisi mana dulu ini keuntungannya? Keuntungannya Dari sisi mana keuntungannya? Dari sisi finansial kah? Dari sisi finansial. ya finansialnya ya. Jadi keuntungan di sini sama kita tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita di sini selalu minus, ya. Setiap bulan selalu minus, tidak pernah tertutupi soal biaya operasionalnya itu. Setiap bulan minus itu 40%. Jadi kalau dikatakan soal keuntungan dari sisi finansialnya, pendapatan itu tidak ada. Ya, itu. Jadi kalau yang lain-lain contohnya dari sisi kepuasan orang banyak, oke, pengunjung di sini katakan banyak, dan itulah salah satu keuntungan besar juga bagi kita sebagai orang Nias. Artinya itu bukan hanya untuk kami itu, jadi untuk kita semua. Artinya banyak orang datang di sini, banyak orang memberi hati, banyak orang mau belajar mengenal budayanya sendiri. Itulah keuntungan kalau dari sisi pengunjung. Ya, itu. Apa harapan Bapak sebagai, maksudnya sebagai yang kerja ya, yang Iya. kerja di sini, kepada orang-orang luar agar mereka lebih mengenal lagi museum? Bagus itu ya. Artinya itu harapan kita. Artinya bukan hanya kami sebagai orang yang bekerja di sini, harapan kita semua. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa museum ini bukan hanya milik pribadi, bukan miliknya pendiri tadi Pastor Yohanes, tapi milik kita semua. Tentu harapan kita untuk kita semua adalah bagaimana supaya nyawa Museum Pusaka Nias ini terus menerus bisa bernafas. Kalau besok contohnya museum ini tidak dibuka lagi kepada pengunjung atau museum ini ditutup, maka kita sebagai orang Nias ya kita tahu sendiri di mana kita bisa memperoleh informasi tentang Nias itu. Boleh kita ke selatan, tetapi itu kan lokal. Kita ke Nias Barat, tapi itu budayanya di utara. Itu yang kita tahu. Tapi kalau di sini, tadi saya sudah jelaskan, ini gambaran keseluruhan budaya Nias.
Jadi memudahkan kita. Apalagi dia ini terletak di tengah-tengah kota Gunung Stoli. Boleh kita katakan tempatnya ini strategis. Ini sebagai lalu lintas sebenarnya. Itu pelabuhan dekat, bandara kan dekat. Jadi ada orang yang mau datang di sini, berkunjung di sini, mengenal tentang budayanya, otomatis lokasi yang terbaik adalah Museum Pusaka Kanias. Itu dia harapan kita. Ada pertanyaan lagi ya? Oke. Guys, sekian dari kunjungan kami dari Museum Pusaka Nias. Terima kasih guys. Ya. Dadah.